Suksema turang titiang macam ring pengeter acara sampun baik cigalah yang kasihkan titiang sedurung titiang matur-matur indik lebih renungan Dharma hari ini sedurung titiang aturang pangastung karumat. Om Swastiastu. Ini sanewang yang titiang Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, sanewang yang titiang Ibu Kasubag TU, Tentaler Bapak Jero Mangku, seni mustika yang titiang, sarang idedani para pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, sarang mahasiswa, adik-adik mahasiswa nih dari Universitas Singaraja. Hari ini titiang sedikit memberikan renungan iki. Titiang nanti jenasikin segara kan nih. Bagian rasa-rasa tiang semua Bapak Ibu Riki sampun sampun sami uning. Tapi titiang kali ini akan mengangkat topik yang sedikit berhubungan dengan kegiatan di tanggal 27 November niki. Kita akan mengadakan berpesta pora lah dalam memilih pemimpin dengan nih. Nah, yang di sini akan membahas tentang topik dari catur Naya Sandi sebagai dasar kita memilih seorang pemimpin. Nah, nike. Tapi nike catur. Nah, catur nike 4, Naya nike berarti pembaharuan atau bagus atau yang terbaru, Sandi itu adalah waktu. Nah, jadi bagian-bagian dari catur Naya Sandi nike terdiri dari sama, kedua beda, ketiga dana, dan keempat adalah dande. Kenapa tiang hari ini tertarik membahas topik niki? Karena kita banyak masih, apalagi di karangan generasi muda nih, banyak sekali kita amati memilih seorang pemimpin itu milu-milu tuung bahasanya. Memilih seorang pemimpin itu rada suryak siu. DJ kone timpale kamu, DJ kone kelompoknya kamu ngasih sana. Jadi seperti itu. Apa sih yang perlu kita pahami dulu dalam memilih seorang pemimpin itu? Catur Naya Sandi ini termuat dalam sastra Canakya Niti Sastra. Jadi ilmu perpolitikan itu banyak sekali di sana, tetapi yang ambil bagian, salah satu bagian saja yaitu catur Naya Sandinya. Yang pertama, sama. Pertama yang harus kita pahami adalah sama itu adalah namanya aja sama, berarti kalau dalam bahasa Bali patuh. Entah itu di dunia pendidikan, entah itu di dunia keluarga, entah itu di dunia perkantoran, entah itu di dunia masyarakat. Ketika kita sudah memposisikan diri kita sama, kita memposisikan diri kita mencari persepsi yang sama untuk membangun, apalagi perpolitikan zaman sekarang. Kalau kita sudah tahu visi misinya, oh ini sama nih, antara calon 1, calon 2 sama, berarti kita cari lagi yang lebih spesifik. Dan begitu juga di dalam rumah tangga juga, ketika kita sama-sama mempunyai tanggung jawab, entah itu sama istri, entah itu sama anak, ketika kita sama-sama mempunyai tanggung jawab yang sama, berarti kita tidak akan pernah ada bahasa membeda-bedakan dari oh saya kepala keluarga, istri enggak, jadi saya lebih berdominan dalam mengontrol kehidupan di rumah tangga, semuanya seperti itu. Dan di masyarakat pun seperti itu. Jadi ketika kita sudah mencari hal-hal yang sama dalam memilih pemimpin itu, pasti kita nanti bisa menentukan mana yang terbaik dalam memimpin nantinya. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, beda. Beda itu artinya kita harus bisa membedakan
di mana saat kita itu memposisikan diri sebagai pemilih, di mana saat kita menjadi pendukung seperti itu. Jadi ketika kita beda, tetapi poin yang paling penting adalah untuk mencapai kepemimpinan yang sukses itu adalah berbeda untuk mencapai sesuatu yang terbaik seperti itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dana. Nah, Titiang kemarin sempat baca dalam Chanakya Niti Sastra, di zaman dulu itu dana itu sangat berperan penting dalam peperangan. Sangat berperan penting. Ketika punya pasukan itu semakin banyak punya uang, semakin kemungkinan untuk menang itu ada. Tetapi kalau kita amati sekarang di dunia perpolitikan, ini memang pis, itu kita menangkan. Itulah kita perlu antisipasi. Jangan sampai kita terpengaruh dengan hal-hal itu. Jangan sampai kita terpengaruh dengan uang 100.000 menjadi kita terjerumus selama 5 tahun seperti ini. Jadi ketika pemimpin kita itu mempunyai dana, harus kita antisipasi juga. Kita lebih selektif. Bagus ketika mempunyai dana itu penting, sangat penting dalam mencapai sebuah program, tetapi harus hati-hati juga kita. Jangan itu menjadi dasar kita mengikuti ke hal-hal yang tidak baik seperti ini. Kemudian yang keempat nih. Yang keempat itu adalah danda. Nah, untuk mencapai seorang pemimpin yang maksimal atau yang bagus itu adalah kita harus bisa melihat siapa sih yang tegas. Contoh kita di kantor agama Kabupaten Buleleng, kebetulan sekarang kan baru kepemimpinan baru dari Bapak Kepala. Ketika Bapak Kepala tidak bisa memberikan teguran, tidak bisa memberikan denda bagi yang kita sebagai pegawai ketika melanggar, itu bisa merusak kinerja, bisa merusak kepemimpinan. Tetapi ketika itu dijalankan, denda itu atau hukuman itu dijalankan sesuai dengan prosedur, sesuai dengan aturan yang berlaku, mudah-mudahan nike akan menjadikan kita semakin lebih baik. Jadi seperti ini. Jadi dalam perpolitikan pun seperti itu. Ketika kita melihat pemimpin yang tegas, pemimpin yang berani mengambil resiko, ketika melihat pemimpin yang tidak pilih-pilih dalam menegakkan kebenaran atau menegakkan aturan, itulah yang nanti kita pilih. Itu saja pesan renungan kita di hari ini tentang Caturnayu Sandi, dan Tiang juga titip pesan bagi teman-teman menjelang kita berpesta Hiporia demokrasi kita. Ayo kita bangun generasi muda kita, generasi tua kita untuk mensukseskan dan membuat suasana pemilihan ini menjadi damai. Jangan nanti kita ikut sing ada satu talian nih, yang ikut satu talian seperti ini. Jangan sampai seperti ini. Pokoknya sukseskan tanpa ada dasar embel-embel seperti ini. Itu saja yang mungkin yang bisa sampaikan kepada Bapak Ibu. Mudah-mudahan pesan ini bisa tersampaikan juga nanti melalui media. Mungkin karena terbatasnya waktu, yang akhiri dengan Ngaturang Paramusanti. Om Santi 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 Om.